semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Kali ini kita bakal bahas tentang kewarganegaraan, terkhusus tentang pentingnya sikap kewarganegaraan. Bersama aku Aulia, di sini juga ada Ocha, Ratu, dan juga Vio. Boleh deh kita salam-salam dulu sama-sama. Halo semuanya, senang banget bisa ikut diskusi hari ini. Semoga pembahasan kita bisa menambah wawasan yang mendengarkan. Ya semuanya, betul banget. Karena topik kewarganegaraan itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Halo teman-teman pendengar semuanya, semoga diskusi kita bisa memberi manfaat dan inspirasi ya. Baik, kalau gitu kita mulai aja deh dari pertanyaan dasar dulu deh. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Kalau menurutku sih kewarganegaraan itu adalah status seseorang sebagai anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, di mana jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang dilindungi negara, tapi juga punya kewajiban yang harus dijalankan gitu. Gitu. Ada definisi lain nggak mungkin banget? Kalau menurut aku sih aku setuju ya. Selain itu, kewarganegaraan juga berkaitan dengan bagaimana kita bersikap sebagai warga negara. Misalnya menaati hukum, jaga persatuan, dan juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah benar banget tuh, tapi menurut aku yang paling sering dilupakan itu sebenarnya bahwa kewarganegaraan bukan hanya soal statusnya juga, tapi juga tentang tanggung jawab sosial kita terhadap negara dan masyarakatnya. Wah, itu lumayan menarik sih pembahasan ini. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab nih, menurut kalian apa saja sih contoh sikap warga negara yang baik? Boleh mulai dari Pio tadi. Menurut aku ya contohnya kayak kita mematuhi peraturan yang berlaku, tidak melanggar hukum, lalu ikut menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat itu sih. Saya itu mungkin juga menghargai perbedaan. Di Indonesia itu kan punya banyak suku, agama, dan budaya. Jadi sikap saling menghargai itu penting banget. Ya, menurut aku juga sih seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong ataupun kegiatan sosial lainnya. Ya betul sekali. Nah, tapi pada kenyataannya nih, aku masih lihat masih banyak banget masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa nih. Contohnya misal konflik sosial atau kurangnya kesadaran hukum. Nah, menurut kalian gimana sih? Apa sih penyebabnya kira-kira? Boleh nih dari Ratu dulu. Salah satu penyebabnya itu mungkin kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini. Ya itu betul banget sih menurut aku, kayak sikap kewarganegaraan itu harusnya udah ditanamkan dari sejak kecil ya. Mungkin ada tambahan ya? Ya setuju banget, soalnya pendidikan kewarganegaraan itu kan penting ya supaya masyarakat itu memahami hak dan kewajibannya itu dari dini. Iya betul-betul. Iya, kalau menurutku selain itu juga pengaruh lingkungan dan media sosial kali ya. Kadang informasi kan tidak benar, bisa memicu konflik. Ya apalagi kita sekarang hidup di zaman teknologi ya, dimana anak kecil aja udah main media sosial gitu. Iya betul banget. Kalau begitu menurut kalian apa sih solusi yang harus dilakukan buat mengatasi masalah tersebut gitu? Mulai dari siapa nih? Aku boleh nih dari Ocha duluan deh. Oke, boleh. Menurutku solusi pertama adalah meningkatkan pendidikan kewarganegaraan sih, baik di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Iya, seperti tadi yang kita bahas ya, harus Iya. ditanamkan dari sejak dini gitu. Ada lagi? Kalau aku setuju sih kalau kata Ocha tadi. Selain itu juga perlu adanya contoh dari para pemimpin dan tokoh masyarakat dalam bersikap sebagai warga negara yang baik. Ya, terus menurut aku juga kita nih sebagai generasi muda tuh harus lebih aktif lah nggak sih, soalnya misalnya menyebarkan informasi yang positif dan menjaga persatuan dengan teknologi yang sudah kita manfaatkan itu. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kita semua itu punya peran penting kan dalam menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Jadi kita udah serius banget nih. Boleh deh sambil ngopi-ngopi dulu, minum Iya. dulu, boleh. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya hal lain nih sama kalian, boleh nggak? Boleh banget. Jadi sebenarnya setiap orang punya kesadaran dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kan. Iya, benar sekali sih. Menurut Ocha nih gimana? Ada tanggapan lain nggak? Betul sih, menurut pembahasan kita sebelumnya kan hal kecil seperti menghormati orang lain, tidak menyebarkan berita bohong, dan juga mematuhi aturan kan itu juga termasuk bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Karena marak banget nih hoax sekarang ya.
Aku juga mau nambahin nih, penting bagi kita itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan begitu kita akan lebih peduli terhadap negara kita sendiri. Iya, betul-betul. Betul betul. Apalagi kalau kita peduli dengan negara kita juga akan berusaha menjaga persatuan dan ikut membangun bangsa itu sendiri. Oke, tadinya kita udah membahas tentang pentingnya kewarganegaraan nih, dan contoh sikap warga negara yang baik. Sekarang aku pengen bahas tentang seberapa penting sih identitas bangsa bagi masyarakat Indonesia. Mungkin aku pengen dari Pio dulu. Ya, menurut aku identitas bangsa itu sangat penting ya. Soalnya identitas bangsa itu kan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Misalnya kita punya bahasa Indonesia, kita punya bendera merah putih sebagai simbol kita, dan juga nilai-nilai yang berasal dari Pancasila itu. Oh, jadi bendera merah putih bahkan bahasa Indonesia pun itu merupakan ciri khas bangsa Iya, Indonesia ya? identitas kita. Oh, iya, iya, iya. Ya, betul sekali, identitas bangsa kan juga menjadi salah satu alat pemersatu ya. Jadi Indonesia kan terdiri dari banyak suku, budaya, dan agama. Kalau tidak ada identitas yang menyatukan, bisa jadi masyarakat menjadi terpecah. Iya, aku setuju tuh kata Ratu. Identitas bangsa juga bisa menumbuhkan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Ketika kita bangga dengan identitas bangsa kita sendiri, kita akan lebih bersemangat untuk menjaga dan mempertahankannya. Gitu sih. Iya, 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 benar. Karena aku pernah dengar nih, di India katanya mereka nggak punya bahasa nasional. Jadi mereka di sana berkomunikasi dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah itu terkendala sih. Dan makanya mereka beberapa dari remaja di sana itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu mereka. Jadi beruntung sekali ya kita sebagai warga Indonesia kita punya bahasa nasional. Nah gitu teman-teman. Bicara soal persatuan, kita juga sering mendengar istilah integrasi nasional. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional itu? Boleh nih dari aku dulu ya. Iya, iya, boleh. Oke, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai sebuah bangsa. Ya betul banget, contohnya seperti kerjasama antara masyarakat dari berbagai latar belakang, budaya atau agama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tapi menurut aku integrasi nasional itu tidak selalu mudah karena perbedaan yang ada kadang bisa malah menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oh gitu. Jadi menurut kalian bagaimana cara menjaga integrasi nasional itu di Indonesia? Salah satu caranya tuh adalah dengan meningkatkan rasa toleransi antar masyarakat. Nah iya, selain itu kita juga harus menghargai perbedaan yang tadi tuh, seperti agama, budaya, dan sosial lainnya tadi. Jangan sampai perbedaan suku dan agama tadi malah menjadi penyebab konflik gitu. Betul. Selain itu aku juga mikir kayak pendidikan itu sebenarnya penting ya. Soalnya melalui pendidikan masyarakat bisa memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsanya. Iya, karena kita ini beragam, malah bisa menjadi pedang bermata dua. Iya. Ya. Kita benar-benar harus hati-hati banget dan berusaha menjaga persatuan Indonesia itu sendiri. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan lain nih yang masih berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu tentang nilai dan norma dalam konstitusi. Menurut kalian yang dimaksud konstitusi itu apa sih? Mulai dari Ratu dulu. Kalau menurut aku, konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Benar banget tuh, dalam konstitusi kan terdapat berbagai nilai dan norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nilai dalam konstitusi kan biasanya bersifat lebih abstrak ya, seperti nilai keadilan, kesatuan, dan kemanusiaan. Sedangkan norma adalah aturan yang lebih konkret dan lebih mengikat gitu. Jadi konstitusi negara kita itu Undang-Undang Dasar Negara ya, tahun 1945. Jadi kita bisa dikatakan bahwa norma merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai tersebut ya. Iya benar sekali. Nilai mengapa disebut demikian itu karena nilai menjadi dasar pembentukan norma, sedangkan norma itu menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Oh, iya, gitu. Jadi ada perbedaan ya di antara nilai dan norma itu sendiri. Iya benar. Misalnya dalam konstitusi terdapat aturan tentang hak dan kewajiban warga negara itu. Ayat itu termasuk norma yang harus ditaati.
Oh, jadi menjaga konstitusi terdapat aturan tentang hak dan kewajiban negara Indonesia itu merupakan bentuk norma yang harus ditaati. Iya benar. Kalau misalnya norma itu tidak dipatuhi, gimana? Nah, kalau norma itu tidak dipatuhi, tentu akan ada konsekuensinya dong, atau sanksi yang berlaku sesuai hukumnya. Nah, dari situ kita bisa melihat pentingnya perilaku konstitusional warga negara. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan perilaku konstitusional? Aku pengen dengar dari dia dulu ya. Menurut aku, perilaku konstitusional itu sikap atau tindakan warga negara itu sendiri yang sesuai dengan aturan dalam konstitusi. Contohnya apa? Aku pengen tahu. Kalau menurut aku sih contohnya seperti kita itu mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah iya, selain itu juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum. Wah, jadi pemilihan umum itu juga termasuk dari perilaku yang konstitusional. Iya, karena kan itu menjadi hak kita sebagai warga negara. Oh, iya, iya, iya. Menurut kalian, apakah generasi muda saat ini sudah cukup menerapkan perilaku konstitusional nggak? Boleh nih dari aku ya. Menurut aku sebagian sudah, tapi masih ada juga nih yang belum sadar pentingnya mematuhi aturan. Aku juga merasa masih perlu banyak edukasi ya, terutama mengenai kesadaran hukum. Benar banget, kadang juga anak muda merasa aturan itu membatasi mereka, mengekang mereka, padahal sebenarnya aturan itu dibuat untuk menjaga ketertiban kita semua. Ini kita boleh break dulu nggak? Boleh. Silakan. Ada banget yang lucu ya. Aku sering dengar anak-anak muda sekarang itu suka bilang aturan itu untuk dilanggar. Iya. Padahal itu salah banget ya. Statement kayak gitu bisa membawa dampak yang buruk ya. Terus aku pengen tahu deh dari kalian, kira-kira nih ada nggak saran untuk generasi muda kita nih agar bisa memahami tentang kewarganegaraan? Kalau dari aku sih cuma satu ya, generasi muda harus lebih aktif mempelajari nilai-nilai kebangsaan sih. Terus setuju sih, selain itu juga harus bijak dalam menggunakan media sosial nih, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Ya, lagi-lagi teknologi sekarang udah canggih, semuanya menggunakan media sosial, jadi pengaruh dari media sosial itu benar-benar benar-benar bisa mendoktrin ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah menerapkan sikap toleransi ya, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar menarik ya. Kita udah membahas banyak hal, mulai dari kewarganegaraan, identitas bangsa, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusi, hingga perilaku konstitusional warga negara. Selanjutnya nih, aku masih pengen ngobrol nih sama kakak-kakak di sini. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Dari tadi aku nanya-nanya mulu nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena biar teman-teman di sini juga bisa lebih ngerti gitu soal kewarganegaraan. Kadang-kadang kalau disampaikan di pendidikan formal saja itu kadang belum cukup. Iya, mungkin dari podcast ini teman-teman bisa belajar tentang kewarganegaraan lebih mendalam lagi gitu. Kita kan juga ngobrolnya santai-santai gitu, jadi mungkin bisa lebih dirasuki gitu, ya dirasuki dan merasuki. Oke. Sebelum kita bahas tentang topik selanjutnya nih, mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang kewarganegaraan? Ada tambahan? Kalau dari aku sih cukup ya. Mungkin pembahasan yang sebelumnya itu semoga bisa membantu teman-teman memahami pentingnya peran kita sebagai warga negara, itu sih yang paling penting. Oke. Aku pengen tanya nih, menurut kalian apa saja bentuk partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi nih, sebagai generasi muda ya, sekarang Gen Z kan kita semua. Iya. Nah, gimana nih? Boleh Aku nih pengen dari tahu. aku dulu ya. Boleh. Menurut aku tuh sangat penting ya, karena kan generasi muda itu adalah penerus bangsa. Nah, jadi mereka memiliki peran besar dalam menentukan masa depan negara seperti kita sekarang ini gitu. Jika generasi muda peduli terhadap demokrasi, maka kehidupan bernegara juga akan berjalan lebih baik. Itu sih menurut aku. Gimana nih Gen Z 2 ini? Kalian sih setuju banget ya perkataan tadi.
generasi muda biasanya memiliki semangat ya, kreativitas dan juga pemikirannya yang lebih terbuka. Hal itu bisa membantu dalam memberikan ide-ide baru untuk kemajuan bangsa. Ya nih, tapi menurut aku ya kadang ada masalahnya, masih ada generasi muda yang merasa bahwa politik atau demokrasi itu bukan urusan mereka. Padahal sebenarnya mereka juga memiliki hak untuk ikut dalam partisipasi di masyarakat. Nah iya itu tadi yang aku bahas kayak jadi bentuk partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi itu apa aja sih? Dari Oce deh, aku pengen tahu. Iya, boleh. Kalau menurut aku itu salah satunya adalah menggunakan hak pilih saat pemilihan umum tadi yang aku katakan tadi. Oh, iya. Itu adalah bentuk partisipasi yang paling sederhana nih. Sikap Sangat penting. konstitusional Iya, tadi benar ya. banget. Iya. Selain itu juga bisa dengan mengikuti kegiatan organisasi baik di sekolah, kampus maupun di masyarakat. Ya, aku juga mau nambahin nih bahwa generasi muda itu bisa berkontribusi melalui media sosial, misalnya dengan menyebarkan informasi yang benar dan tidak ikut menyebarkan berita bohong. Ya karena sekarang marak banget ya berita bohong. Iya. Dan satu lagi tadi masalah demokrasi ikut menyuarakan saat pemilu. Iya. Itu kadang generasi muda suka nggak mau golput. Golput ya. Golput, Itu nggak boleh golput. golput. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita kan harus menyuarakan suara kita, hak pilih kita gitu. Nggak boleh Itu golput. penting Iya, ya. penting banget. Satu suara itu menentukan Ya, masa depan mempengaruhi. Indonesia. Ya. Jadi jangan golput ya gengsi-gengsi. Kalau ada pemilihan jangan golput ya. Terus tadi juga disenggol lagi nih masalah media sosial karena kita apa-apa kita scroll Iya, TikTok, media sosial. scroll IG, media sosial. Jadi dan jangan terpengaruh ya sama berita-berita yang ada di media sosial sebelum kita melakukan cek terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak kan. Karena semua orang bisa mempost apapun di media sosial. Menyebarkan hoax. Iya, menyebarkan hoax tanpa tanggung jawab. Jadi kita betul harus Bijak. hati-hati dan Iya. bijak Harus dalam lebih bijak. betul bijak dalam menggunakan media sosial. Iya. Nah, media sosial ini pengaruhnya besar sekali kan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya tadi kata Ratu, selainnya kata Ratu nih. Kira-kira gimana tuh? Kalau misalnya kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nggak bisa. Kalau menurut aku sih kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus memilih informasi yang benar gitu. Karena kalau tidak bijak itu justru bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman di masyarakat nanti. Tuh, gitu teman-teman. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Benar. Nah, selain itu juga kita harus menjaga sikap saling menghormati itu tadi, walaupun memiliki perbedaan pendapat. Nah itu tadi berbeda-beda, tetap satu dan tetap saling menghormati. Bineka Tunggal Ika. Iya, Bineka Tunggal Ika sesuai dengan semboyan negara kita ya, Iya, benar Bineka banget. Tunggal Ika. Nah menurutku itu poin yang sangat penting ya dalam kehidupan demokrasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kita berbeda pendapat, tidak apa-apa, tapi harus saling menghargai dan Menyikapinya ya. iya, betul banget. Yang penting di sini adalah bagaimana cara kita menyikapinya seperti yang dikatakan Ratu tadi. Iya, benar banget. Perbedaan pendapat kan itu seharusnya menjadi sarana untuk berdiskusi, mencari solusi yang terbaik gitu. Bukan malah menimbulkan permusuhan. Sekali lagi, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Jadi sebenarnya nilai-nilai kewarganegaraan itu tidak hanya kita pelajari dalam teori ini, tapi juga harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana? Ya betul banget, kalau misalnya semua orang menerapkan nilai-nilai tersebut, maka kehidupan masyarakatnya kan akan lebih damai dan lebih harmonis juga tentunya. Iya. Dengan tambahan pembahasan ini berarti kita udah cukup banyak ya membahas tentang kewarganegaraan nih hari ini. Aku rasa teman-teman di sini juga pasti udah sedikit banyaknya udah mengerti tentang kewarganegaraan. Iya, tadi aku rincikan sedikit ya, mulai boleh, dari boleh. pengertian kewarganegaraan, pentingnya identitas bangsa, integrasi nasional, nilai dan norma dalam konstitusi, hingga peran generasi muda dalam demokrasi udah kita bahas. Iya, termasuk Gen Z seperti kita. Iya. Semoga pembahasan kita ini bisa memberikan wawasan baru bagi para pendengar. Amin. Ya dari aku ya untuk teman-teman pendengar semua, semoga juga kita bisa memotivasi kita semua untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi ke depannya. Pastinya sih kalau menurut aku pasti
adalah sedikit manfaat, sedikit banyaknya adalah manfaat gitu ya. Terima kasih banyak nih aku ucapin kepada Ocha, Ratu, dan juga Mio ini udah mau nemenin aku bahas tentang kewarganegaraan. Jujur ya, asik banget ngobrol sama kalian Iya. tentang kewarganegaraan nih. Aku jadi semakin banyak knowledge aku gitu. Aku juga nih terima kasih buat Aul yang udah membawa kita ya sampai ke pembahasan sejauh ini, dan juga untuk para pendengar terima kasih udah setia mengikuti podcast kita sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk terus belajar memahami nilai-nilai kewarganegaraan. Tuh, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.